Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, Bapak dosen, serta teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat gagasan bertema COVID-19. Untuk itu, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Sandrina Ramadhani Hermanto dengan NIM 0448192662 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka UPBJJ Semarang. Pertama, saya ingin menjelaskan dahulu poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi ini terkait dengan COVID-19. Poin pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Latar belakang bagaimana virus COVID-19 menyebar hingga ke seluruh dunia dan dari mana asal-usulnya. Lalu yang kedua, gejala-gejala apa yang dirasakan penderita yang terinfeksi COVID-19. Dan yang ketiga, pencegahan dan pengobatan. Pencegahan bagi yang belum terinfeksi dan pengobatan bagi yang sudah terinfeksi. Kemudian yang terakhir, dampak dari adanya pandemi COVID-19. Langsung saja kita kepada poin pertama, latar belakang dari COVID-19. Baik, latar belakang COVID-19 atau awal mula ditemukannya COVID-19 yaitu dari pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19. Di Indonesia sendiri, pertama kali mendapati kasus ini ditemukan pada 2 warga Depok di Jawa Barat awal Maret tahun 2020. Data dari pertama kali kasus ditemukan hingga sampai akhir Maret 2020 melonjak sangat drastis sampai ribuan orang positif COVID-19, ribuan orang terinfeksi COVID-19. Itulah awal mula di Indonesia tersebar ke seluruh penjuru Indonesia virus tersebut. Hingga sampai pada saat ini pun masih ada masyarakat yang terinfeksi atau yang positif COVID-19. Karena kondisi tersebut yang semakin parah, itu tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 tahun lalu. Sampai saat ini pun masih belum ditemukan atau diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk ke manusia. Beralih kepada bagaimana penyebaran COVID-19 hingga mencapai angka ribuan di seluruh dunia. COVID-19 menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan lendir dari hidung atau air liur mulut orang yang keluar saat orang tersebut terinfeksi COVID-19 ketika mereka batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh, dan jatuh ke tanah dengan cepat. Percikan-percikan tersebut tidak langsung jatuh ke tanah, melainkan menempel di benda-benda dan permukaan lainnya di sekitar orang, seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Karena itu, orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian, setelah menyentuh benda tersebut, mereka menyentuh mata atau hidung atau mulut mereka yang membuat bakteri dari virus COVID-19 ini akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebar
ke seluruh tubuh hingga terinfeksi COVID-19. Kemudian, gejala apa yang muncul jika terinfeksi COVID-19? Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Gejala yang dialami oleh penderita ini dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas, serta bisa berkembang menjadi pneumonia berat. Kebanyakan orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Akan tetapi, siapapun dapat terinfeksi COVID-19, baik lansia, anak muda, maupun balita, dan berkemungkinan mengalami sakit yang serius. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, jika penderita yang mengalami demam atau batuk disertai dengan sesak nafas, lalu nyeri di dadanya, dan kehilangan rasa pengecapnya, maka harus segera mencari pertolongan medis karena membutuhkan perawatan khusus. Kemudian, bagaimana pencegahan bagi yang belum terinfeksi serta pengobatan bagi yang sudah terinfeksi? Tindakan pencegahan yang paling mudah yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian, dan beraktivitas di tempat umum. Itu adalah pencegahan yang paling mudah. Namun ada pencegahan lain yang dapat dilakukan oleh orang yang ingin menghindari COVID-19. Pertama, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, yaitu agar tidak bergerombol. Karena seperti yang disebutkan, virus ini dapat menyebar melalui percikan-percikan air liur atau lendir dari orang yang terinfeksi COVID-19. Karena itu minimal menjaga jarak 1 meter karena kita tidak tahu apakah orang tersebut terinfeksi ataukah tidak. Lalu yang kedua, mencuci tangan secara beratur dengan sabun dan air bersih mengalir atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Ketiga, hindari gerombolan dan langsung pulang kembali ke rumah jika sudah tidak ada urusan. Dan keempat, perbanyak memakan makanan sehat dan buah agar imun selalu stabil dan mengonsumsi vitamin penambah imun. Selanjutnya, pengobatan bagi yang terinfeksi virus COVID-19. Pengobatan yang paling banyak dilakukan adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk kepada anggota keluarga, dengan cara tidak keluar dari ruangan yang ditempati sampai selama kurang lebih 14 hari. Kemudian jika dalam keadaan sudah terinfeksi dan sudah positif COVID-19, tidak perlu takut dan mencoba tetap tenang agar tidak bertambah stres. Karena jika terlalu dipikirkan, maka imun tubuh akan semakin menurun dan membuat susah untuk pulih kembali. Lalu kita menuju poin yang terakhir, yaitu dampak adanya COVID-19. Apa saja dampak yang diberikan COVID-19 untuk Indonesia ini? Tentu saja ada banyak sekali. Selain susah untuk beraktivitas, dan juga di sektor kesehatan menumpuk pasien-pasien, dan menyebabkan mungkin angka kematian lebih tinggi, tetapi juga ada merembah kepada sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, banyak barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Lalu kunjungan wisatawan mancanegara menjadi menurun, serta merusak tatanan ekonomi Indonesia. Itulah dampak dari sektor ekonomi selama adanya COVID-19. Dan dampak dari sektor ekonomi adalah dampak yang paling merugikan di Indonesia. Itu tidak hanya terjadi pada Indonesia saja, tetapi di banyak negara juga mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi karena adanya COVID-19 ini. Dari uraian yang sudah saya sampaikan, kita bisa tahu bahwa virus ini bukanlah virus biasa
dan sangat merugikan banyak orang, baik balita, remaja, maupun lansia. Sekian gagasan yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat dipetik bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada penggunaan kata atau kalimat yang kurang tepat dan kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi saya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.